beberapa kasus-kasus kriminalitas yang mengganggu keamanan ketertiban ini, khususnya di Kota Madiun ini, dari mulai angka tertinggi kejahatan IT, terus kemudian pencurian dan lain sebagainya, sampai yang terkecil. Nah, ini Pak Kapolres bisa berpesan, kalau IT ini yang perlu diwaspadai apa? Apakah itu investasi bodong ataupun yang lain, penipuan berkedok apa? Ini kan perlu tahu juga ini warga masyarakat semuanya ini. Terus pencurian harus bagaimana perlu diwaspadai, sampai hal yang terkecil pun. Ya, kalau penipuan lewat handphone rata-rata menawarkan, menyampaikan sesuatu kepada pengguna handphone atau pengguna media sosial. Anda menerima hadiah dari PT bla 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 sekian puluh juta, harap hubungi nomor sekian sekian sekian. Ini harusnya para masyarakat waspada dan sadar kalau memang tidak kenal, tidak pernah ikut undian itu, kenapa harus ngikutin. Nah, ini yang kadang-kadang salah. Kemudian, itu masih ada seperti itu? Masih ada yang terjadi ya, dan buahnya itu, Pak. Buahnya yang terjadi. Masih juga ya? Padahal itu modus lama loh, sekian berapa tahun yang lalu ya? Modus lama padahal. Terus ada juga yang 10 tahun itu sudah ada itu. Masih lama. Apa namanya, keluarga yang kecelakaan, musibah, masih ada juga. Ya, sampai ke kantor polisi juga itu akhirnya ada telepon seperti itu. Ini kan sudah modus lama banget, tapi masih ada juga terjadi. Orang percaya dengan itu. Yang paling sering adalah modus yang menawarkan investasi yang pengennya cepet lah, sugih, pengen cepet, pengen instan, pengen cepet sugih, pengen cepet kaya. Nah, ini yang perlu waspadai, karena kalau semua investasi itu kata Ketua OJK harus logis dan juga legal. Itu yang harus menjadi patokan ketika ikut berinvestasi lewat media sosial, lewat elektronik. Harus dua hal itu mutlak, nggak boleh ditinggalkan, logis dan juga legal. Kalau logis nggak legal berarti pasti bodong, pasti ilegal. Udah, syaratnya harus dilihat betul. Kalau mau berinvestasi secara elektronik atau secara media sosial, dua hal itu yang pesannya Ketua JK, logis dan juga legal. Jangan sampai kelihatannya cepat sugih tapi ternyata dia ilegal. Tidak ada izinnya, tidak ada payung hukumnya yang jelas. Ini sering terjadi dan kami ada beberapa laporan yang sudah kami tindak lanjutin, yang tersangkanya sampai sekarang masih menjadi DPO bagi kami. Ya, Pak Kapolres, ini yang kasus paling terbaru ini yang memang perlu diketahui publik ini apa nih ya? Mungkin dari IT ataupun yang lain, yang baru, yang aneh lah ini istilahnya ini. Kemarin ada pencurian, yang ini perlu orang berhati-hati lah. Sebagai pembelajaran ini. Modusnya kemarin kita tangkap ada 3 orang yang memang berkelompok datang ke tempat orang itu memakai dan mengaku sebagai pegawai Pemkot, ngajak ngobrol tuan rumahnya di depan rumah. Ternyata 2 pelaku yang lainnya masuk ke rumah dan ngambil barang. Kemarin yang diambil uang 4 juta. Ini yang sedang terjadi, yang agak unik dan perlu diwaspadai lah. Jadi waspadalah kepada siapapun yang baru kita kenal, siapapun orang yang baru datang, dengan tidak menghilangkan rasa sopan dan santun kita sebagai sesama manusia, tapi harus tetap waspada. Karena contoh ini datang dari Solo mau ke Surabaya, mampir ke Madiun, ngajak ngobrol, lihat peluang 2 orang masuk ke rumah, ambil barang, terus pergi. Ini karena dia ngaku pegawai Pemkot, waktu itu ngajak ngobrol ke. Orangnya itu orang Madiun juga sendiri? Orang luar Jawa. Orang luar Jawa nih ya di situ. Yang kebetulan memang kepepet, tidak punya dana untuk pulang kampung, sehingga dari hasil wawancara kami dan penyelidikan kami memang mencari dana untuk ya pulang kampung.